Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, adapun tugasnya yaitu membuat salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan masa sekarang ini, atau dapat kita katakan sebagai masa pandemi COVID-19. Nah, langsung saja terlebih dahulu akan memperkenalkan diri dan langsung lanjut kepada materi. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Indasari, kelas 29B dengan NIM 1947240044. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas 29B, NIM 19472400043. Perkenalkan, nama saya Nurfesa C dengan NIM 1947240046. Perkenalkan, nama saya Maharani, kelas 29B, NIM 1947240045. Materi yang kami pilih yaitu mengetahui hak dan kewajiban anak sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan dalam melakukan atau mendapatkan sesuatu. Hak melekat pada diri semua manusia sehingga hak bersifat universal atau bersifat berlaku bagi semua manusia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, hak dapat dimiliki jika seseorang telah melaksanakan kewajiban. Selain itu, hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Hak contohnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan anggota keluarga lain, mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam keluarga, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Kewajiban contohnya melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugasnya, membantu pekerjaan orang tua di rumah, menghormati orang tua dan menyayanginya, berpamitan dengan orang tua ketika akan pergi ke sekolah. Hak dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Hak contohnya bergaul dengan sesama warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dalam proses pembelajaran. Mendapatkan bimbingan dari guru. Kewajiban berkata sopan dan santun terhadap guru, menjaga nama baik di sekolah, mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran. Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Menyampaikan informasi secara visual juga sudah dikenal sejak lama, seperti pada zaman manusia purba, di mana banyak terdapat lukisan di dalam gua yang menggambarkan suatu kejadian. Peneliti mengatakan bahwa penyampaian informasi secara visual memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan teks, karena manusia dapat jauh lebih cepat menangkap informasi yang disampaikan. Pada era di mana informasi sangat membludak ini, para hadirin hanya memiliki waktu dan energi yang sangat terbatas untuk bisa memahami maupun membaca informasi yang disampaikan. Dengan banyaknya distraksi atau pengalihan seperti media sosial, game, berita online yang kredibilitasnya diragukan atau hoax. Saat ini customer attention merupakan aset yang penting. Harus berusaha untuk berhasil mendapatkan perhatian dari target audiens kita untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan. Bagaimana mereka mau memahami informasi yang kita sampaikan jika membaca saja mereka tidak mau? Infografis dengan kekuatan visual yang menarik akan mengurangi barrier atau halangan tersebut. Nah, adapun beberapa fungsi dari infografis itu yaitu seperti informasi rumit menjadi enak dipandang. Dengan menggunakan berbagai elemen seperti cars, smart art, space, dan sebagainya,
membuat informasi rumit menjadi lebih enak dipandang. Hal ini yang membuat penggunaan infografis menjadi penting dan bermanfaat. Yang kedua yaitu adalah pembaca langsung mengetahui inti pembahasan infografis. Dengan menggunakan infografis, maka setiap pembaca langsung akan mengetahui inti data yang disampaikan dengan cepat. Karena pada gambar infografis umumnya memiliki struktur yang dimulai dari judul pembahasan dan berlanjut pada pembukaan dan isi, kemudian penutup dengan kesimpulan dan referensi data yang digunakan. Yang ketiga dari fungsi infografis yaitu mampu meningkatkan minat baca. Dengan tampilan visual yang menarik, maka akan mampu juga meningkatkan minat pembaca. Hal ini biasanya terjadi pada sebuah blog yang melakukan pembahasan ringan sampai pembahasan ilmiah mengenai suatu persoalan yang perlu diketahui banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu informasi lebih mudah untuk diingat. Infografis akan lebih mudah diingat dibandingkan pembahasan yang hanya menggunakan teks saja. Hal ini telah terjadi di zaman dahulu seperti sekarang. Berbagai penelitian juga menyampaikan bahwa manusia lebih mudah mengingat gambar dibandingkan teks. Selanjutnya, mengapa kami memilih media tersebut? Kami memilih media infografis sebagai media pembelajaran karena media infografis berisi informasi yang disederhanakan secara ringkas sehingga informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca, terutama anak-anak, karena konten yang disajikan pada media infografis tersebut tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar, namun hanya memerlukan penjelasan secara garis besar sehingga para pembaca, terutama anak-anak, dapat mengerti dengan baik. Selain itu, media infografis juga dibuat secara menarik dan penuh dengan warna-warni serta animasi-animasi lainnya, sehingga akan mudah menarik perhatian para pembaca, terutama anak-anak, karena pada umumnya anak-anak menyukai sesuatu yang menarik dan penuh dengan warna dan penuh dengan macam warna. Hal ini tentunya cocok untuk diajarkan pada pembelajaran PKN dengan materi yang kami pilih. Yang selanjutnya yaitu apa keunggulan media tersebut. Yang pertama yaitu media infografis adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara garis besar dan ringkas sehingga pembaca lebih mudah memahami apa yang ia baca. Yang kedua yaitu dalam pembuatan infografis dilengkapi fitur-fitur yang menarik, fitur-fitur lengkap dan menarik sehingga pembuat bisa membuat infografis secara yang menarik dan informatif. Yang ketiga yaitu merupakan salah satu pemanfaatan teknologi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk visual. Yang keempat yaitu informasi yang disajikan secara menarik pada infografis juga dapat membuat minat siswa lebih tinggi dalam mempelajari materi. Yang kelima yaitu pada infografis materi yang disampaikan akan mudah diingat oleh siswa karena materi tersebut disajikan secara ringkas dan menarik yang akan menambah minat membaca siswa. Yang keenam yaitu memperkenalkan pada siswa media pembelajaran yang berbasis teknologi agar kedepannya siswa juga dapat membuat infografis infografis untuk menyampaikan informasi yang informatif dan juga yang menarik. Cara membuat infografis yaitu yang pertama menentukan topik atau tema. Hal ini sangat penting dalam pembuatan infografis. Yang kedua yaitu menentukan audiens. Dalam pembuatan infografis kita harus menentukan audiens atau
orang yang akan melihat infografis kita. Jadi kita harus menyesuaikan tema atau topik kita dengan audiens. Yang ketiga yaitu mencari informasi atau materi yang sesuai dengan infografis yang akan kita buat nanti. Yang keempat yaitu menyusun infografis. Di sini kelompok kami menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan infografis. Dalam Canva tersebut sudah disediakan template-template yang siap digunakan. Tinggal kita hanya mengubah ukuran huruf serta kita dapat memilih jenis-jenis ukuran huruf di dalam Canva tersebut. Serta terdapat berbagai jenis template-template yang menarik yang siap digunakan. Infografis dapat digunakan dalam pembelajaran daring karena seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, khususnya dalam pendidikan. Di pendidikan sendiri sudah berkembang berbagai media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Maka dari itu, infografis adalah salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran daring sehingga siswa mampu memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Infografis dapat membantu siswa dalam memvalidasi informasi yang kompleks menjadi lebih mudah yang berupa teks yang panjang, gambar-gambar penting dan angka-angka penting. Maka dari itu infografis sangat membantu siswa dalam menerjemahkan angka-angka, gambar-gambar penting serta teks-teks yang panjang tersebut dengan mudah. Karena di dalam infografis tersebut disajikan teks-teks yang pendek atau hanya inti-inti dari pembelajaran. Maka dari itu siswa dapat memahami materi yang disajikan oleh guru. Serta infografis dapat menumbuhkan motivasi pada siswa dalam belajar. Karena di dalam infografis biasanya berisi gambar serta gambar-gambar yang menarik serta memiliki warna, sehingga khususnya untuk siswa sekolah dasar sendiri menarik untuk mempelajarinya, sehingga pelajaran mudah masuk atau mudah dipahami. Cara penggunaan dari media infografis. Nah, sebelumnya media infografis ini sangat berguna untuk digunakan seorang pengajar atau seorang pendidik dalam memberikan materi kepada siswanya. Media ini sangat berguna karena dapat memberikan pengertian dan dapat menarik minat siswa agar memahami pelajaran yang diterima. Nah, yang pertama itu carilah audiens yang tepat. Nah, maksudnya di sini kita harus membuat media infografis ini semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian siswa, agar siswa dapat dengan mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Nah, yang kedua itu penyajian data semakin sederhana. Di sini media infografis
dapat mengubah data yang awalnya rumit dipahami menjadi sederhana dan mudah dipahami, karena siswa dapat memahami hal yang sederhana dan menarik perhatiannya. Yang ketiga yaitu harus selalu ada di jalurnya. Maksudnya siswa harus pendidik harus memberikan pelajaran yang sesuai dengan apa yang disampaikannya sehingga siswa tersebut dapat memahaminya dengan baik. Nah, yang keempat, pilihlah desain tool yang pas. Maksudnya, desain ini berhubungan dengan mata pelajaran yang akan disampaikan, seperti gambar-gambar apa yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, sehingga pendidik dapat menarik perhatian siswa tersebut. Nah, untuk cara menampilkan media infografis ini, misalnya pada Zoom, maka kita dapat menampilkan media ini apabila kita melakukan proses belajar mengajar secara daring, maka kita dapat melakukannya dengan menampilkan media ini dalam aplikasi Zoom maupun WA ataupun aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Kita dapat menampilkan media ini sehingga siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video mengenai media pembelajaran yaitu infografis dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.